Lynn bertemu dengan suaminya, Roger, di sebuah klub pada tahun 1994 saat mereka ditugaskan di Jerman. Lynn berpangkat lebih tinggi dari Roger, dan kalau mereka menikah, itu berarti pelanggaran untuk Lynn. Kurang dari setahun sejak mereka bertemu, keduanya menyelinap ke Denmark dan menikah di sana. Lynn saat itu sudah mengandung putra pertama mereka, Tristan, yang lahir pada Agustus 1996. Setelah putranya lahir, Lynn ditugaskan ke Hongaria. Pada musim gugur 1996, pasangan itu meminta izin untuk ditempatkan di Amerika supaya bisa membesarkan putra mereka. Izin pun diberikan dan baik Lynn maupun Roger ditempatkan di El Paso, Texas. Lynn saat itu sedang menuju pangkat kapten. Pada titik ini, pernikahan keduanya sudah tidak harmonis lagi. Mereka masih tetap bersama dan bahkan pergi konseling dengan harapan bisa memperbaiki pernikahan mereka. Pada 24 Mei 2001, Roger berangkat dinas sekitar pukul 4.30 pagi dan membawa serta putra mereka. Lynn yang saat itu sedang hamil 6 bulan tetap terbaring di tempat tidur. Roger dan putranya kembali ke rumah sekitar pukul 16.30. Mobil Lynn ada di jalan masuk. Roger masuk rumah dan mendapati Lynn tewas di tempat tidur. Ketika Roger menelpon 911, dia memberitahu operator bahwa sepertinya ada orang yang memotong leher Lynn. Lynn ditikam dari leher sampai tembus ke sumsum tulang belakangnya dan kepalanya hampir terpenggal. TKP tampak sangat mengerikan. Saat polisi menanyai keberadaan Roger, dia memberitahukan semua kegiatannya pada hari itu. Dia mengatakan berangkat ke pangkalan sekitar jam 4.30 pagi, tetapi truknya tidak mau menyala. Roger mengatakan dia menelpon adiknya, Rodney, dan berhasil menyalakannya. Roger punya alibi. Dia memang berada di pangkalan sepanjang hari dan baru kembali ke rumah pada pukul 16.30. Polisi bertanya adakah orang yang ingin menyakiti Lynn. Roger mengatakan pada Agustus 2000, dia berselingkuh dengan seorang wanita, sebut saja April. Roger mengaku kepada semua orang kalau April adalah pengasuh anaknya. Karena pikirnya, kalau sampai ada yang tahu perselingkuhannya, dia bisa diseret ke pengadilan militer atau bahkan dipenjara. Roger mengatakan bahwa April menjadi terobsesi dengan dia setelah dia memutuskan untuk kembali kepada Lynn. April mengiriminya pesan ancaman dan bahkan merobek bannya dengan pisau. Polisi mendatangi April dan ternyata April sedang mengandung bayi Roger. April tertegun saat mengetahui kalau Roger menuduhnya membunuh Lynn. April mengatakan bukan dia pelakunya dan dia menyarankan polisi supaya mereka memeriksa teman Roger yang bernama Mo. Polisi mencoret April dari daftar tersangka. Mo adalah seorang prajurit yang terkenal sebagai pembuat masalah. Mo mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak membunuh Lynn, tetapi dia punya informasi penting buat mereka. Tetapi dia meminta kekebalan hukum dan dia mendapatnya. Mo memberitahu polisi kalau Roger menghendaki Lynn tewas. Mo mengatakan bahwa Roger mau supaya dia menusuk tenggorokan Lynn supaya dia tidak lagi bisa bersuara. Roger menyemangati dia dan meyakinkannya kalau teman pasti mau menolong teman. Roger bahkan menawarkan sejumlah uang kepada Mo dan akan membagi polis asuransi jiwa Lynn dengan dia. Mo memang sempat menyetujuinya, namun sesampainya di rumah Roger, dia ciut nyali saat para tetangga Roger sempat melihat dia. Mo mengatakan bahwa saat itu Roger sangat marah karena Mo gagal membunuh Lynn. Pada hari Lynn terbunuh, Mo memiliki alibi
dan dia langsung dicoret dari daftar tersangka. Ada satu tersangka lagi yang hendak diinterogasi polisi, yaitu Rodney, saudara Roger. Rodney pernah mendapat masalah ketika dia masih muda karena berbagai kasus, semisal pencurian dan pembakaran. Pada Januari 2001, Rodney tinggal di rumah Lynn dan Roger setelah dia dibebaskan dari penjara Florida. Dia diizinkan mentransfer pembebasan bersyaratnya dari Florida ke Texas setelah Lynn menulis surat yang menyatakan dia akan mengawasi Rodney dan memberinya tempat tinggal. Pihak pengadilan mempertimbangkan siapa Lynn karenanya bisa memberikan izin tersebut. Rodney membalas segala kebaikan Lynn dengan caranya sendiri, seperti berbaring seharian di rumah, tidak berusaha mencari pekerjaan, dan menyebut Lynn dengan nama-nama yang buruk dan hina. Rodney memang luar biasa. Rodney pun diusir karena Lynn tidak betah tinggal dengannya dan dia tinggal bersama pacarnya. Selama interogasi dengan polisi, Rodney mengakui kalau dialah yang membunuh Lynn karena Roger yang menghendakinya. Polisi juga menemukan sidik jari Rodney di lengan Lynn yang berlumuran darah. Rodney dengan terbuka memberitahukan kepada polisi bahwa sinyal dari Roger kepadanya adalah menelponnya untuk meminta bantuan membetulkan truknya. Pada hari kejadian, Roger membiarkan Rodney masuk ke dalam rumah dan bahkan menunjukkan di mana pisau berada. Dalam pembunuhan memang Roger yang meminjam tangan Rodney untuk membunuh istrinya yang tengah hamil. Rodney mengatakan dia langsung menyelinap ke kamar tidur atas, tetapi ketika hendak menghabisi Lynn yang sedang tidur, dia berubah pikiran. Dia menunggu sampai akhirnya Lynn bangun. Rodney pun langsung beraksi dengan menikam Lynn sampai dia meregang nyawa. Rodney mengatakan dia mau saja membunuh Lynn karena Roger selalu ada untuknya saat dia membutuhkan pertolongan. Roger bahkan menawarkan bayaran hampir 15 juta rupiah dan akan membagi polis asuransi jiwa Lynn dengannya. Rodney langsung ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan. Dia menghadapi hukuman mati kalau terbukti benar dia dibayar untuk melakukan pembunuhan itu. Dia memutuskan untuk menghindari hukuman mati dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Roger didakwa dengan 4 petisi pembunuhan. Pada 14 September 2001, juri berunding selama lebih dari 2 jam. Akhirnya, Roger dinyatakan bersalah atas keempat dakwaan terhadapnya. Dia dijatuhi 4 hukuman seumur hidup secara bersamaan. Roger menyangkal mempekerjakan siapapun untuk membunuh Lynn dan mengatakan Rodney yang melakukan semuanya sendiri. Diyakini bahwa Roger tidak ingin menceraikan Lynn begitu saja, karena takut kalau Lynn yang akan memenangkan hak asuh atas putra mereka karena Lynn memiliki pangkat yang lebih tinggi darinya. Selain itu, Roger juga dibayangi ketakutan akan dicopot dari militer jika ketahuan berselingkuh dengan April yang melahirkan bayi Roger setelah Roger dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, Roger juga sangat mengharapkan uang asuransi jiwa Lynn senilai hampir 4 miliar.